Bikin lodeh Madura yang seger dan pastinya mantul banget. Ini lodeh enak banget dimakan di segala suasana ya. Karena emang rasanya tuh sedep banget. Oh iya, makan sayur lodeh rasanya nggak lengkap kalau nggak ada lauknya. Nah, di sini aku bikin lauknya itu pindang ditepungin sama tempe kemul ya. Asli ini mantul banget ya. Meskipun menunya sederhana tapi dijamin menggugah selera. Untuk teman-teman yang pengen bikin lodeh Madura ala aku, terus ikutin video resep dan cara buatnya ya. Langkah pertama, siapkan bumbu. Ada cabai rawit 10 buah, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung, jahe 1 potong, kencur 1 potong. Cabai keritingnya aku pakai 12 buah, bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemudian daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Nah, untuk bahan-bahannya di sini ada kacang panjang, aku pakai 1 ikat kecil. Lalu di sini aku juga ada bahan lain ya teman-teman. Ini dia ada terong 1 buah aja, dia ngendon di kulkas beberapa hari jadi kita ikutkan. Labu siam juga tinggal satu-satunya. Terus ini ada nangka muda cuman dikit, udah direbus ya. Kita ikutkan. Nah, biar rasanya makin sedap, di sini aku tambahkan tetelan sebanyak 100 gram. Oke, itu dia bahan-bahan yang akan kita buat hari ini. Nah, untuk bumbunya langsung aja kita chop sampai halus. Teman-teman boleh ulek kalau nggak suka bumbunya itu di blender atau di chop ya. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan lengkuas yang udah digeprek 1 buah. Daun salamnya 3 lembar ya. Kemudian masukkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh dan kunyit bubuknya 1 sendok teh. Masak sambil diaduk-aduk sampai bumbunya itu tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa masukkan daging tetelan sapinya ya teman-teman. Untuk daging tetelan, teman-teman bisa ganti dengan daging sapi, bisa diganti dengan balungan ya. Atau kalau nggak ada bisa diganti ayam ya. Yang jelas ini tuh untuk sedep-sedepan, makanya cuma dikit nggak masalah ya. Kalau teman-teman ada stok daging yang banyak, boleh deh diikutin. Masak sampai dagingnya itu empuk. Setelah dagingnya empuk, kita bisa tambahkan sayur-sayuran yang akan kita buat lodeh ya. Ada kacang panjang, udah dipetikin dan dicuci bersih teman-teman. Untuk nangkanya tadi udah direbus setengah mateng, lalu terong dan labunya kita masukkan. Tambahkan sedikit air, lalu masak sampai bahan-bahan ini tuh empuk ya. Boleh diaduk-aduk biar bumbunya merata. Kemudian kita bisa tutup ya biar lebih cepat empuk. Karena dirasa kurang jadi aku tambahkan sedikit air lagi. Baru kemudian kita tutup dan masak sampai empuk seperti ini. Oke, setelah bahannya empuk kita bisa tambahkan cabai hijau dan ale ya. Ale ini yang bikin sedap lodeh yang kita buat hari ini ya. Setelah itu tambahkan santan ya. Untuk santannya bebas, boleh pakai yang kental banget, boleh pakai yang sedang atau agak encer ya. Kalau aku untuk makanan sehari-hari sih suka yang agak encer gitu ya teman-teman, karena menurut aku tuh seger rasanya. Oke deh, tinggal dimasak sampai mendidih dan tanak ya. Pakai api kecil aja atau sedang biar santannya gak pecah. Aduk-aduk, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh Madura yang enak dan super sedap banget, siap untuk disajikan. Beneran gampang dan simple banget kan cara masak kita hari ini. Menu ini cocok banget untuk segala suasana ya teman-teman. Nah, untuk pelengkapnya di sini aku mau goreng ikan pindang keranjang. Udah dicuci bersih pindangnya dan dibuang kepala serta isi perutnya. Kita bikin adonan tepungnya lalu cemplungin si ikannya dan goreng sesendok demi sesendok sampai dia itu matang ya.
Ikan pindang kemul ini favorit banget karena emang rasanya tuh gurih ya dan enak banget pastinya. Jangan lupa dibalik-balik biar semua sisinya matang merata. Aromanya benar-benar bikin lapar nih teman-teman. Rasanya nggak sabar pengen segera nyendok nasi. Oke, kalau udah mateng, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Karena tepungnya masih banyak, jadi sayang banget. Langsung aja aku potong-potong. Ini tempe ukuran kecil-kecil kayak gini ya. Jadi kita bikin tempe kemul yang enak pastinya. Oke, digoreng tempe kemulnya sampai mateng. Sama ya cara gorengnya, cukup dikemulin sama tepung. Kemudian dibalik-balik sampai benar-benar mateng. Udah deh, diangkat dan tiriskan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.